Bab 566. Jiang Zi terkejut dan segera memalingkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dengan telinganya yang memerah, dia melihat ke belakang. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia melihat lelaki itu telah berbalik, pantatnya yang seputih salju terlihat jelas di tengah kegelapan. Percikan. Dia berjalan santai ke tepi pantai dan melompat ke dalamnya. Ketika ia muncul lagi, tubuhnya kembali ditutupi oleh rumbai-rumbai hitam. Jiang Zi kemudian menyadari bahwa ini bukanlah rumbai hiasan sama sekali, melainkan sekumpulan ikan. Ini. Jiang Zi berdiri di sana tercengang, kehilangan kata-kata. Apakah pria ini menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan? Jiang Zi tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju, menyaksikan pria itu muncul dari laut sekali lagi. Baru saat itulah dia melihat wajahnya dengan jelas. Itu, pria yang tadi. Itu kamu, serunya. Sang abadi ternyata belum mati. Yi Feng mendengar suara itu dan mendongak, melihat wanita berpakaian merah. Terkejut, dia mengepalkan pantatnya dan cepat-cepat meraih kulit serigala di dekatnya untuk menutupi dirinya. Oh, ternyata kamu. Yi Feng terbatuk 2 kali, berpura-pura tidak malu terlihat telanjang. Nona, bukankah Anda sedang menunggu kematian? Anda sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang menunggu kematian. Wanita berbaju merah itu juga terbatuk 2 kali saat mendekat, wajahnya masih sedingin es. Kalau bukan karena telinganya yang memerah, tidak ada emosi yang bisa dideteksi sama sekali. Siapa yang kau panggil, Nona? Kata wanita berbaju merah dengan dingin. Dari segi usia, bahkan leluhurmu mungkin harus memanggilku leluhur. Itu berlebihan, kata Yi Feng sambil menendang ikan hitam yang masih menggigit kakinya dengan ganas. Apakah kamu juga di sini untuk menangkap ikan demi bertahan hidup? Jiang Zi tidak membenarkan maupun membantah, hanya terdiam sambil memperhatikan ikan hitam itu menggelepar-gelepar di tanah. Konon, pulau bayangan gelap terletak di laut gelap. Di laut itu, ada ikan pemakan bayangan bergigi tajam yang mengerikan. Ikan pemakan bayangan ini seluruhnya berwarna hitam pekat, mampu memakan manusia, dan memiliki gigi yang sangat beracun. Ikan-ikan ini berbaur dengan laut hitam, sehingga sulit dideteksi. Sekali tergigit, seseorang akan mati karena racunnya. Jiang Zi memandangi ikan-ikan yang menggelepar di tanah, dan semakin dia memperhatikan, semakin mirip pula dengan deskripsi dari legenda. Kamu juga suka makan ikan? Yi Feng, memperhatikan tatapan mata Jiang Zi, dengan antusias menjelaskan, ikan-ikan ini sangat bodoh, mereka sangat mudah ditangkap. Sederhana saja, cukup masukkan tanganmu ke laut dan segerombolan ikan idiot akan datang dan menggigitmu. Sambil berbicara, Yi Feng memasukkan tangannya ke laut. Lihat, seperti ini. Ketika dia menarik tangannya keluar, lengannya dipenuhi ikan. Gampang, kan? Katanya sambil mengajak. Mau coba bareng? Sambil berbicara, Yi Feng mengulurkan tangannya dengan hangat untuk menarik Jiang Zi. Ayo, cobalah, ini menyenangkan. Jiang Zi menepis tangan Yi Feng. Tidak perlu, katanya sambil memandang tumpukan ikan di pantai, sebagian mati, sebagian lagi masih menggelepar. Pulau bayangan gelap ini adalah tempat yang tidak bisa kembali. Meskipun dia tahu keberadaannya, sebagian besar pengetahuannya berasal dari gulungan bambu surgawi atau kabar angin. Ikan pemakan bayangan juga hanya pernah dia dengar disebutkan. Meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, Jiang Zi sekarang yakin bahwa gerombolan ikan di pantai itu bukanlah mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yi Feng bisa digigit dan tetap aman? Pada saat itu, seekor ikan hitam yang sedang berenang di pantai tiba-tiba melompat ke atas, hendak menggigit Jiang Zi. Jiang Zi mengangkat kakinya dan dengan tenang menendang ikan itu. Ikan yang benar-benar bodoh, gerutu Jiang Zi, menggigitnya adalah satu hal, tapi berani menggigitku. Apa katamu? Yi Feng tidak mendengar dengan jelas karena suara Jiang Zi terlalu rendah, jadi dia bertanya. Jiang Zi menggelengkan kepalanya, tidak ada. Ngomong-ngomong, aku sudah menemukan cara untuk keluar dari sini. Kau mau ikut denganku? Tanya Yi Feng. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia sedang bersiap untuk menyeberangi lautan bersama Man Man. Kalau perjalanannya terlalu lama dan dia sendirian sepanjang hari, dia takut dia bisa menjadi gila. Akan lebih baik jika ada seseorang untuk diajak bicara. Jiang Zi menatap Yi Feng sambil mengangkat sebelah alisnya, kamu bilang kamu sudah menemukan jalan keluar. Ya, Yi Feng mengangguk sebagai jawaban,
tanpa keraguan sedikit pun. Melihat sikap Yi Feng yang penuh percaya diri, Jiang Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan serius. Apa metodenya? Mengapung di lautan, Yi Feng menunjuk ke lautan hitam. Jika kita berlayar dari sini keluar, tidak peduli seberapa jauh, pasti ada akhirnya. Pada saat itu, kita akan bisa keluar. Wanita berpakaian merah itu melihat ke arah yang ditunjuk Yi Feng, di mana lautan hitam luas tak berujung menelan segalanya. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa tak berdaya. Dia merasa lucu karena dia serius menanyakan hal ini kepada laki-laki di hadapannya. Di dunia ini, sudah tak terhitung banyaknya orang yang masuk, tapi tak seorang pun pernah keluar, katanya, pandangannya tertuju pada laut gelap yang jauh di sana. Sesungguhnya laut hitam tidaklah tak berujung. Namun di ujungnya terdapat rangkaian pembatas yang sangat besar. Mencoba pergi melalui laut hitam sungguh mustahil. Bab 567. Jiang Zi menatap cakrawala laut hitam, matanya dalam dan termenung. Dia lalu berbalik melihat Yi Feng, yang tampak dalam kondisi baik. Hal ini sangat kontras dengan penampilannya yang pucat pasi, akibat penderitaan yang dialaminya. Apakah kamu tidak menggunakan kekuatan sihir apapun sejak kamu tiba di sini? Jiang Zi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yi Feng mengangguk, benar sekali. Bukankah kau bilang kalau menggunakan kekuatan sihir di sini akan menimbulkan serangan balik? Tidak heran, Jiang Zi mengerti. Karena aku hanya seorang manusia abadi, menggunakan kekuatan sihir di sini tidak akan cukup untuk membunuh spesies yang bermutasi. Sebaliknya, karena tingkat kultivasinya rendah, dampak energi kekacauan itu minimal. Ngomong-ngomong, kamu hanya seorang manusia abadi. Kejahatan apa yang telah kamu lakukan hingga kamu dibuang ke sini? Jiang Zi bertanya lagi. Tempat ini adalah tempat alam abadi mengasingkan para penjahat terburuknya. Sedangkan untuk manusia abadi, mereka tidak terlalu penting di alam abadi. Jika mereka melakukan kejahatan serius, mereka akan langsung dieksekusi. Mengapa seseorang diasingkan ke pulau bayangan gelap? Yi Feng awalnya tidak ingin menyebutkan hal ini, tetapi karena merasa bosan, dia mulai mengeluh dengan ekspresi kebencian, aku benar-benar diteleportasi ke sini. Apa? Jiang Zi mengira dia salah dengar. Pemanggilan alam abadi, aku secara acak diteleportasi dari dunia fana, dan berakhir di sini. Jiang Zi menatap Yi Feng dengan mata terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu bercanda denganku? Siapa yang bercanda denganmu? Yi Feng menghela napas panjang, kalau tidak peduli kejahatan apa yang telah kulakukan sebagai manusia abadi, aku tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke sini, kan? Itu benar. Jiang Zi menatap Yi Feng. Setelah sekian lama, akhirnya dia mengucapkan dua kata. Konyol. Ini benar-benar konyol, benar-benar tidak manusiawi. Kata Yi Feng dengan getir. Keacakan ini terlalu acak. Hanya saja aku belum pernah mendengar ada orang yang diteleportasi ke sini melalui pemanggilan alam abadi. Saat Jiang Zi berbicara, tatapannya tertunduk, dan dia tiba-tiba menyadari kulit serigala yang dikenakannya. Kulit serigala ini, dia tampak terkejut, di mana kamu mendapatkannya? Yi Feng mengikuti arah pandangannya untuk melihat tubuhnya sendiri, oh, ini. Aku mengulitinya dari seekor serigala. Jiang Zi memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu juga memakan daging serigala? Ya, bagaimana kau tahu? Yi Feng bertanya balik. Kupikir itu orang lain, tapi ternyata itu kamu, jawab Jiang Zi. Aku melihat bangkai serigala itu saat dalam perjalanan ke sini. Dia tahu seseorang telah lebih beruntung daripada dia dan memakan serigala alfa. Anda sungguh beruntung di sana, kata Jiang Zi. Tentu saja, kata Yi Feng, saat itu saya sedang kelaparan, lalu saya menemukan makanan. Itu benar-benar kebetulan. Setelah mengobrol sebentar, Jiang Zi, yang tidak ingin berkata apa-apa lagi, mengucapkan selamat tinggal, saya pergi dulu. Sampai kita bertemu lagi. Melihat gadis itu sudah bulat hatinya, Yi Feng tidak berusaha menahannya. Baiklah, kalau kau berubah pikiran untuk bekerja sama keluar dari sini, temui aku. Menyaksikan sosok Jiang Zi menghilang di kejauhan, Yi Feng melepaskan kulit serigalanya. Dengan bunyi cipratan, dia melompat kembali ke laut. Sore harinya Yi Feng memanggang ikan untuk dimakan. Rasa sepat yang familiar menyebar dalam mulutnya. Yi Feng biasanya mengerutkan kening.
Tetapi dia tetap menelannya. Dia telah memakan ikan ini selama beberapa waktu, tetapi teksturnya sungguh tidak enak. Memakannya tiap hari, tiap kali makan, dia mulai bosan. Yi Feng menatap kulit serigala di sampingnya, teringat rasa daging serigala. Dia mendecakkan bibirnya, mengambil kulit serigala itu dan menyampirkannya di tubuhnya, mengeluarkan belatinya, dan berjalan menuju kejauhan. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, angin dan pasir tak henti-hentinya. Di semak belukar setinggi beberapa pria, sepasang mata merah bersinar. Pandangan mereka serentak tertuju pada seorang pemuda yang menghunus belati, mengenakan kulit serigala, berjalan memasuki semak-semak dengan langkah ringan. Beberapa mata memancarkan aura haus darah dan keganasan, sementara yang lain merintih ketakutan di tenggorokan mereka dan perlahan mundur. Bab 568. Waktu berlalu secara bertahap. Pada hari ini, setelah berkeliaran di Pulau Bayangan Gelap selama beberapa saat, Jiang Zi tiba-tiba mendengar suara yang datang dari langit. Tatapannya berubah, dan dia bergegas menuju altar. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari kandang di altar. Dia hampir tidak bernyawa, penuh luka. Jiang Zi bergegas menuju altar, mengabaikan serangan kekuatan dahsyat itu, dan menggunakan energinya untuk menyembuhkan pria itu. Darah muncrat dari mulut Jiang Zi. Pada saat yang sama, pria itu perlahan-lahan sadar kembali. Penguasa benua, saat melihat Jiang Zi, dia hendak berdiri dan memberi hormat. Tidak perlu. Jiang Zi menekan pria itu kembali ke bawah, menyeka darah dari mulutnya, dan menatapnya dengan wajah pucat. Bagaimana kamu bisa dipindahkan ke sini juga? Aku gagal dalam misiku, aku ketahuan, kata lelaki itu sambil menundukkan kepalanya sambil menyesali diri. Jiang Zi menatap pria itu, apakah kamu diinterogasi olehnya dengan menggunakan cambuk strategi? Pria itu menundukkan kepalanya dalam diam, yang sama saja dengan sebuah pengakuan. Jiang Zi terbakar amarah. Lalu dia berdiri dengan marah, aku harus kembali dan menghadapinya. Tapi Pulau Bayangan Gelap ini, bisakah kita keluar? Tanya lelaki itu sambil memandang sekeliling dengan putus asa. Jiang Zi pun menjadi tenang. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, kata Jiang Zi setelah merenung. Pertama-tama, kita harus bertahan hidup di pulau ini. Jiang Zi berdiri, merasa pusing akibat serangan balik kekuatan yang dahsyat itu, untungnya didukung oleh bawahannya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di Pulau Bayangan Gelap ini? Tanya pria itu. Selama kita tidak menggunakan kekuatan spiritual, kita akan baik-baik saja, kata Jiang Zi. Kita akan bertahan hidup dengan menggunakan metode manusia. Metode fana. Kita tidak perlu berpantang makan. Tanya lelaki itu. Tidak perlu, kata Jiang Zi dengan yakin. Meskipun lingkungan di pulau ini keras, tidak ada kekurangan makanan untuk mengisi perut kita. Pria itu bingung, ada makanan di pulau ini. Di tepi Pulau Bayangan Gelap terdapat laut hitam, yang kaya akan ikan, cukup untuk kita berdua bertahan hidup, kata Jiang Zi tegas. Ikuti aku. Hebat sekali. Wajah lelaki itu berseri-seri karena harapan setelah mendengar tentang peluang untuk bertahan hidup dalam situasi yang mengerikan seperti itu. Keduanya tiba di Laut Hitam. Lelaki itu sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, penguasa benua, aku ingat ada legenda yang mengatakan bahwa Laut Hitam penuh dengan makhluk beracun. Apakah kau yakin ikan di sana bisa dimakan? Tentu saja. Jiang Zi mengangguk. Tapi bukankah legenda mengatakan? Pria itu bertanya dengan khawatir. Legenda itu salah, kata Jiang Zi dengan tenang. Lagi pula, dia telah melihat sendiri bocah manusia abadi itu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memancing. Saat itu mereka melihat pantai penuh tulang ikan. Ada juga jejak kebakaran. Sepertinya ikan-ikan ini memang bisa dimakan, kata lelaki itu, langsung merasa lega. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Anda memakannya, Tuan Benua? Jiang Zi melirik ke arah pantai dan menggelengkan kepalanya, bukan aku, melainkan manusia abadi yang dipenjara di sini. Manusia abadi. Lelaki itu tidak terlalu memperhatikan informasi ini, dan berkata dengan percaya diri, jika bahkan manusia abadi dapat memakannya, ikan ini pasti mudah ditangkap. Saya akan pergi mengambilnya, kata lelaki itu menawarkan diri sambil menyingsingkan lengan bajunya untuk mencari umpan. Tidak perlu umpan, ikan-ikan ini sangat bodoh. Jiang Zi menghentikannya dengan berkata,
masukkan saja tanganmu ke dalam air, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menggigitmu. Mendengar kata-kata Jiang Zi, pria itu terkejut. Apakah benar ada ikan bodoh seperti itu? Pria itu berkata setengah percaya, sambil berjalan ke tepi air dan memandang ke dalamnya. Air laut yang hitam pekat membuat orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Ketidaktahuan ini menimbulkan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Sambil berjongkok, lelaki itu melihat ke dalam air. Ia mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Namun dia tidak berani membuangnya ke laut. Tepat saat tangannya menyentuh permukaan, tiba-tiba ada sesuatu yang melompat keluar. Lelaki itu, dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, bereaksi sangat cepat dan langsung menarik tangannya kembali dalam sekejap. Setelah benda itu lewat, dia terlambat menyadari bahwa itu adalah seekor ikan. Ikan yang sangat jelek, dengan tubuh ditutupi sisik hitam hijau mengilap bercampur bau busuk, dan mulut penuh gigi tajam. Dengan bunyi cipratan, ikan yang tidak menangkap apapun jatuh kembali ke laut. Lelaki itu merasa sedikit takut. Tuan benua, yang Anda maksud bukan ikan jenis ini, kan? Jiang Zi mengangguk, tepat sekali. Lelaki itu mengepalkan tangannya, agak ragu. Ikan ini, kelihatannya seperti ikan pemakan bayangan. Ikan pemakan bayangan merupakan ikan pemakan manusia yang legendaris, sangat ganas dan beracun di laut gelap Pulau Bayangan Gelap. Meskipun tidak dapat berkembang biak, giginya mengandung racun yang mematikan, dan jumlahnya sangat banyak. Begitu giginya mengunci mangsa, giginya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Jika ikan pemakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menggigit seseorang, bahkan surga pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka dapat mencabik-cabik seseorang dalam sekejap. Karena tubuh mereka yang hitam legam, mereka hampir mustahil dideteksi di laut hitam. Dilindungi oleh laut yang gelap, bahkan yang abadi pun merasa sulit membunuh mereka dengan kekuatan spiritual. Kalau ikan tadi benar-benar ikan pemakan bayangan, maka ia baru saja berhadapan dengan kematian. Semakin lelaki itu memikirkannya, semakin takut pula dia jadinya. Sudah kubilang, legenda itu salah, kata Jiang Zi dengan acuh tak acuh. Tidak ada ikan pemakan bayangan di sini sama sekali. Kalaupun ada, itu hanya rumor. Mereka sebenarnya tidak beracun, katanya sambil berjalan ke tepi air. Tanpa mengubah ekspresinya, dia mengulurkan tangannya, jika kau tidak berani, aku sendiri yang akan melakukannya. Tepat saat dia hendak memasukkan tangannya, pria itu menahannya. Apa maksudmu, Tuan Benua? Pria itu memegang tangan Jiang Zi, apakah menurutmu aku benar-benar tidak berani? Dengan itu, dia tanpa ragu mencelupkan tangannya ke dalam air. Mendesis. Pria itu memejamkan mata dan menggertakkan giginya, sambil menarik napas dingin. Ini benar-benar menyakitkan. Rasa sakit yang hebat langsung menyapu tubuh pria itu, tetapi untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Jiang Zi, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Setelah beberapa kali menarik napas, lelaki itu tidak tahan lagi. Dengan wajah pucat, dia berkata, tanganku seharusnya dipenuhi ikan. Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya. Di tangannya yang berdarah, lupakan ikan, bahkan tidak ada daging yang tersisa. Hanya tulang putih yang tersisa. Asap hitam masih mengepul dari tulang. Karena air lautnya begitu gelap, mereka bahkan tidak melihat warna darah. Pria itu tercengang, begitu pula Jiang Zi. Saat berikutnya, seluruh tubuh pria itu mulai menghitam, bola matanya melotot. Saat dia terjatuh, dia menatap Jiang Zi dengan tak percaya, apakah kau sengaja, berencana untuk, menyakitiku? Kata-katanya yang terputus berhenti, dan lelaki itu terjatuh. Dia telah menjadi mayat. Jiang Zi berdiri tertegun di pantai, matanya terbuka lebar, menatap mayat pria itu dengan tak percaya. Mayat lelaki itu tergeletak di tepi laut, dan ombak laut hitam menghantamnya. Ketika ombak surut, hanya kerangka yang tersisa. Sepasang ikan yang dikenalnya dengan panik menggigit tulang-tulang putih itu. Melihat ombak hendak menerjang, Jiang Zi berulang kali mundur. Mengapa? Dia tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba hilang? Bukankah manusia abadi itu mengatakan ikan ini tidak beracun? Dan dia jelas melihatnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk memancing. Di mana semua salahnya? Dia dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah, karena kehidupan yang gemilang telah hilang di depan matanya. Bab 569. Pada saat yang sama,
di benua Mouxian alam abadi. Seorang pria yang sedang menyendiri tiba-tiba membuka matanya. Dia meninggal di pulau bayangan gelap. Seru pria itu, terkejut dan waspada. Mungkinkah Jiang Zi menemukannya? Saya harus keluar dari pengasingan ini sekarang. Lelaki itu bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, "Seseorang, kemarilah." Di pulau bayangan gelap, Yi Feng berbaring di sebuah bukit kecil, beristirahat di atas bantal empuk yang terbuat dari kulit serigala. Besarnya sebesar sprei tempat tidur ukuran king. Dilapisi satu sama lain, terasa lembut dan hangat. Di sampingnya terdapat sendok sayur yang terbuat dari kepala serigala, dan di tangannya, ia memegang tulang serigala, menggunakannya untuk menepuk punggungnya. Ding, kamu telah menerima 100 poin takdir dari benua sungai abadi. Ding, kamu telah menerima 200 poin takdir lagi dari benua sungai abadi. Ding, poin takdir cukup, peningkatan sistem sedang berlangsung. Ding, peningkatan sistem berhasil, Destiny Store diperbarui. Ding, pembaruan Destiny Store berhasil, apakah Anda ingin menukar poin Destiny dengan barang? Tiba-tiba, sebuah suara bergema dalam pikirannya. Yi Feng tiba-tiba duduk. Wah. Sebelumnya, dia hanya menerima beberapa poin takdir dalam satu waktu, tetapi sekarang benua sungai abadi telah mengirimkan 300 sekaligus. Benar-benar kejutan yang tak terduga. Meskipun dia tidak dapat mengetahui dari mana titik takdir dari benua sungai abadi ini berasal, Yi Feng dengan senang hati membuka antarmuka sistem. Dia ingin melihat fungsi apa saja yang telah ditingkatkan. Yang mengejutkannya, bukan saja tidak ada fungsi baru yang ditambahkan, tetapi fitur deteksi bakat telah dihapus. Yi Feng memutar matanya, sudah terbiasa dengan sistem nakal ini. Dia membuka Destiny Store. Saat ia mengamati, satu item langsung menarik perhatiannya. Perpanjangan budidaya, 30 poin, memperpanjang efek waktu budidaya selama 1 tahun. Yi Feng tiba-tiba teringat bahwa kultivasinya saat ini hanya akan bertahan selama 1 tahun, dan ia harus menemukan murid terakhirnya dalam waktu tersebut untuk mewarisinya sepenuhnya. Jika tidak, kultivasinya akan diambil kembali. Dia memandang sekeliling tempat terkutuk ini. Menemukan murid. Anda pasti bercanda. Murid-murid tidak terlihat dimanapun, tetapi serigala sangat banyak. Tanpa ragu, Yi Feng menukar poin takdirnya dengan perpanjangan kultivasi. Dia akan memperpanjangnya setahun untuk saat ini. Lagi pula, siapa yang tahu berapa lama dia akan terjebak di tempat terpencil ini. Setelah menukarkan perpanjangan kultivasi, Yi Feng mengalihkan perhatiannya ke bagian binatang surgawi. Binatang surgawi, sang pemakan katak surgawi. Inilah binatang surgawi yang telah lama ia nanti-nantikan. Poin takdir yang dibutuhkan, 100. Dan dengan peningkatan sistem, tampaknya ia memperoleh deskripsi, melahap semua hal. Sungguh mengesankan. Yi Feng hampir tidak sabar. Di pulau ini, dia hanya bertemu serigala. Dia juga bertemu makhluk bermutasi lainnya. Meskipun dia telah memakan apapun yang ditemuinya. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah manusia abadi. Ini juga merupakan tempat pengasingan alam abadi. Setara dengan penjara alam abadi. Di antara mereka yang bisa dipenjara di sini, 9 dari 10 bukanlah orang baik. Sebagai manusia abadi yang lemah, bagaimana jika dia bertemu orang jahat? Katak surgawi pemakan ini tampak seperti anugerah. Dia dengan senang hati menukarkan poin takdirnya dengan katak surgawi pemakan. Begitu dia menggunakan poin takdir, dia menggosok-gosokkan kedua tangannya, matanya berbinar-binar dengan bintang-bintang, penuh antisipasi. Suara mendesing. Kilatan cahaya muncul. Yi Feng segera menunduk. Tetapi apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Di tanah, seekor katak sedang jongkok, seukuran telapak tangan. Yi Feng penuh dengan pertanyaan. Tidak harus sebesar Man-Man, tetapi tidak seharusnya sekecil ini, kan? Melahap surga, benarkah? Ia mengambil kodok itu dan memeriksanya dari semua sudut. Kodok itu tidak tampak seperti kodok biasa yang biasa ditemukan di ladang. Itu praktis identik. Tidak mungkin, sistem tidak mungkin bisa menipunya lagi, kan? Yi Feng dengan skeptis dan hati-hati meletakkan katak itu di sampingnya. Tunjukkan padaku bagaimana kau melahap surga. Mati. Krak-krak. Suara parau ini membuat Yi Feng ingin menginjak-injaknya sampai mati. Dia akhirnya mengerti bahwa dia sekali lagi telah dibodohi oleh sistem ini. Baiklah. Sekarang dia sudah terbiasa dengan hal itu.
Sistem sialan, kalau aku percaya padamu lagi, aku bukan manusia. Yi Feng menggerutu. Meskipun dia masih memiliki beberapa poin takdir yang tersisa, dia tidak tertarik untuk menukarnya dengan hal lain. Namun, saat ia hendak menutup toko, ada sesuatu di sudut toko yang menarik perhatiannya. Bab 570. Rumah 20 poin keberuntungan. Pohon teh 5 poin keberuntungan. Beras 5 poin keberuntungan. Berbagai kebutuhan sehari-hari, tanaman dan sayuran yang terlalu banyak untuk dihitung. Hal ini membuat Yi Feng berhenti sejenak. Bagus. Rumah, ya, mari kita lihat rumah seperti apa yang bisa kau tukarkan untukku. Yi Feng telah memutuskan untuk menantang sistem ini, dan siap untuk ditipu. Jadi, ia menukarkan seluruh poin keberuntungannya yang tersisa dengan sebuah rumah, serta berbagai pohon teh, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang melimpah. Setelah kejadian ini, Yi Feng telah menghabiskan hampir semua poin keberuntungannya. Dia menatap dengan pandangan muram pada pemandangan di hadapannya. Saat berikutnya, sebuah rumah yang sangat dikenalnya muncul entah dari mana. Yi Feng menggosok matanya. Dia sadar bahwa yang dia lihat salah. Sialan. Dia menghentakkan kakinya dan meraung, sialan semua ini, sistem anjing benar-benar menipuku. Ini rumah yang kau berikan padaku. Apakah aku perlu kamu memberiku rumahku sendiri? Sistem anjing, pergilah ke neraka. Setelah beberapa saat, Yi Feng akhirnya melampiaskan amarahnya, memukul dadanya dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Setelah menenangkan amarahnya, Yi Feng memandang sekolah seni bela diri tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Dia menggertakkan giginya, hampir naik ke surga karena marah. Inikah rumah yang dia tukarkan dengan semua poin keberuntungannya? Dia telah menggunakan poin keberuntungannya untuk menukarkan rumahnya sendiri. Dia sudah menduga akan tertipu, tetapi tidak sampai sejauh ini. Dia tidak menyangka bukan saja akan tertipu, tetapi juga tertipu sedemikian rupa sehingga dia hampir pingsan. Setelah semua itu, dia telah menghabiskan semua poin keberuntungannya, dan hasilnya hanya sekolah bela dirinya sendiri. Dan sekolah ini bahkan tidak memiliki apapun di dalamnya. Barang-barang kebutuhan sehari-harinya, lukisan-lukisannya, tulisan-tulisannya, patung-patungnya. Tak satu pun barang yang ia simpan di rumah itu telah ditukar. Setelah mengutuk langit dan bumi, Yi Feng teringat sesuatu. Dia membuka toko sistem. Setelah diamati lebih dekat, benar saja, toko keberuntungan itu terbagi menjadi 1, 2, 3. Toko 1 adalah antarmuka yang baru saja ia tukarkan. Adapun toko 2, isinya penuh dengan barang-barang yang dibuatnya secara kebetulan di dunia fana. Lukisan, patung, senjata yang dibuatnya. Tukarkan poin keberuntungan, mulai dari yang terendah 10 poin hingga yang tertinggi 200 poin. Betapa menakjubkannya. Yi Feng tertawa getir dalam kemarahannya yang amat sangat, memuji, sistem, kamu sungguh hebat. Dia menunduk menatap katak yang tertidur di atas kakinya. Suatu pikiran melintas dalam benaknya bagai kilat. Di halaman belakang sekolah bela dirinya, ada sebuah sumur. Dia sering melemparkan men-men ke dalam sumur itu. Tampaknya ada seekor katak yang persis seperti ini. Jadi ternyata dia telah menukarkan semua barang miliknya. Yi Feng menutup toko, dia benar-benar tidak ingin melihat barang-barang di toko lagi. Dia takut dia akan benar-benar pingsan karena marah. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam sambil menatap langit, lalu mengembuskannya perlahan. Kakinya melayang. Dia menendang katak itu hingga kakinya terbang. Sebuah lengkungan terbentuk melalui angin yang penuh dengan pasir kuning, dan katak itu menghilang di udara. Angin kencang mengacak-acak rambut Yi Feng. Setelah beberapa saat, dia menatap pulau bayangan gelap dengan angin kencang yang menyapu awan hitam yang menekan ke bawah, lalu mengeluarkan udara keruh dari mulutnya. Dunia ini begitu indah, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan memasuki sekolah bela diri. Rumah itu masih terasa familiar.
Namun yang ada hanyalah perguruan bela diri, sedangkan di halaman belakang perguruan tidak ada sama sekali. Lantai rumah itu penuh dengan berbagai benih dan pohon muda. Itulah yang baru saja ditukarkan Yi Feng dari toko. Kalau ada yang memberitahu dia kalau benda-benda itu dipertukarkan dari gunung belakang sekte langit dan bumi, dia tidak akan terkejut lagi. Yi Feng telah memilih lokasi yang bagus untuk rumah itu, di sebuah bukit tinggi yang terlindung dari angin di seluruh pulau bayangan gelap. Di balik bukit yang terlindung dari angin itu adalah tempat yang ia rencanakan untuk menanam benih. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk menggali dan membalik tanah, mengambil air untuk melembabkan tanah, menebang kayu, dan melakukan perbaikan. Baginya, selain cuaca yang sedikit lebih buruk di pulau ini, dengan angin kencang yang menyapu pasir kuning sepanjang hari dan tidak pernah melihat sinar matahari, semuanya baik-baik saja. Sedangkan untuk airnya, kecuali warnanya agak hitam, tidak ada efek sampingnya. Lagi pula, dia sudah memberi makan men-men cukup lama, dan tidak ada masalah sama sekali. Setelah setengah bulan, Yi Feng akhirnya selesai menanam bibit pohon dan benih yang ditukar dari toko, memotong kayu untuk membuat pagar, dan menutup seluruh bagian belakang bukit, menjadikannya halaman belakang rumah. Di hari yang lain, Yi Feng menyiangi halaman belakang, melihat benih-benihnya akan bertunas, menyiraminya dengan baik, dan kemudian kembali ke rumah untuk beristirahat. Hah, Yi Feng menguap, berbaring di tempat tidur. Beberapa hari ini ia sibuk dengan urusan di halaman, sekarang setelah semuanya beres, ia teringat toko 3 yang belum dilihatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan membuka toko 3 di sistem keberuntungan untuk melihatnya. Yi Feng berguling, mencari posisi yang lebih nyaman. Saat meneliti barang-barang di toko 3, matanya berbinar. Dia tiba-tiba duduk. Toko 3, teleportasi acak ke lokasi manapun di alam abadi, dengan kemampuan untuk teleportasi kembali kapan saja, poin keberuntungan yang dibutuhkan, 1000 poin. Ah! Kesempatan untuk bertukar langsung demi jalan keluar. Dia sangat gembira, kalau begitu aku tidak perlu menyiapkan perbekalan selama 3 tahun dan menyeberangi Sungai Hitam bersama men-men. Yi Feng menggosok-gosokkan kedua tangannya karena kegirangan. Lalu pandangannya tertuju pada 2 kata. Acak. Ia bergumam dalam hati, saat ia dipindah ke alam abadi sebelumnya, itu pun dikatakan terjadi secara acak. Seberapa andalkah hal ini? Yi Feng merasa sangat bimbang tentang teleportasi acak ke alam abadi. Dia berbaring di tempat tidur, berguling-guling dan berputar untuk waktu yang lama. Sistem anjing ini sama sekali tidak masuk akal dan sering menipunya. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa hal baik. Yi Feng berguling, menopang dirinya untuk melihat hamparan ladang hijau di halaman belakang. Harapan pun menyala kembali. Lihatlah, di tempat yang keras seperti itu, benih-benih yang dipertukarkan masih dapat berakar dan bertunas, dan anakan-anakannya juga dapat tumbuh. Dan dia telah mencapai tingkat kultivasi manusia abadi entah dari mana. Yi Feng mengepalkan tangannya sambil berpikir. Dengan kata lain, terkadang, dalam sebagian kecil waktu, sistem ini tidak begitu rumit. Setelah merenung cukup lama, Yi Feng duduk dari tempat tidur, tatapannya berangsur-angsur menjadi penuh tekad. Apakah itu tipuan atau bukan, dia hanya akan tahu setelah mencobanya. Lagi pula, baginya, bisa berteleportasi keluar dari tempat terkutuk ini adalah sesuatu yang ia impikan. Yi Feng sudah bertekad, kesepakatan ini, dia akan melakukannya. Tapi, di mana mendapatkan poin keberuntungan? Dia ingat, sumber poin keberuntungan sebelumnya adalah ketika muridnya membuat nama untuk dirinya sendiri. Belum lama ini, itu dari benua Sungai Abadi. Adapun bagaimana hal itu terjadi, dia tidak tahu. Namun membuat nama untuk dirinya sendiri, jika muridnya bisa melakukannya, tidak bisakah dia melakukannya sendiri? Yi Feng turun dari tempat tidur dan mulai mengenakan kulit serigalanya. Dia akan keluar sekarang untuk mencoba, untuk membuat nama bagi dirinya sendiri. Lagi pula, pulau bayangan gelap berada di alam abadi, jika dia membuat nama untuk dirinya sendiri, sistem pasti akan memberinya lebih banyak poin, bukan? Dengan penuh ketidakpastian dan harapan, Yi Feng berjalan keluar dari rumah tempat ia bersembunyi selama ini. Hembusan angin membuat Yi Feng membungkus kulit serigalanya lebih erat saat ia menuju ke kedalaman badai. Bab 571. Angin mulai mereda menjelang siang hari. Saat Yi Feng berjalan melewati semak-semak gurun,
ia melihat burung nasar terbang dengan kacau di atas kepala, suara melengking mereka menembus langit dan menenggelamkan suara angin. Seekor ular melata keluar dari tanah berpasir, menjentikkan lidahnya saat merangkak menuju Yi Feng. Yi Feng menunduk dan terkejut saat melihat bahwa itu adalah ular berbisa gurun yang bermutasi. Ia mengenali ular ini, sangat berbisa. Dengan hati-hati, ia menggunakan tongkat untuk menyapu ular itu. "Pergilah, atau aku akan membunuhmu," ia memperingatkan. Setelah mengusir ular itu, Yi Feng melangkah maju beberapa langkah. Baru kemudian dia melihat seseorang melambaikan tangannya untuk mengusir burung nasar yang berkerumun di bawahnya. Orang itu kini berlumuran darah akibat serangan burung nasar, dan tubuhnya bergoyang tak stabil. Tampaknya burung nasar itu sangat lapar sehingga mereka tidak sabar menunggu orang itu mati sebelum mencoba memakannya. Siapapun di pulau bayangan gelap ini seharusnya adalah makhluk abadi. Namun di sini, makhluk abadi tidak berbeda dengan manusia biasa dalam kemampuan mereka, yang memungkinkan binatang buas ini untuk menggertak mereka. Melihat hal ini, Yi Feng langsung dipenuhi rasa keadilan. Membantu orang lain adalah motto hidupnya. Tentu saja, akan lebih baik lagi apabila dia dapat memperoleh beberapa poin keberuntungan sepanjang perjalanan, lagi pula, dia membantu seseorang. Yi Feng melepaskan kulit serigalanya dan berlari ke depan, melambaikannya untuk mengusir burung nasar. Ketika burung-burung ganas itu mencoba menyerangnya, ia memukul mereka hingga mati dengan kulitnya. Ia mengayunkan bulunya berulang-ulang. Setelah beberapa kali ayunan, burung nasar yang mati berhamburan di tanah. Burung-burung lainnya, melihat situasi berubah tidak menguntungkan, terbang untuk bertengger di dekatnya dan menonton. Setelah mengusir burung nasar itu, Yi Feng menatap laki-laki berlumuran darah yang pingsan karena kelelahan. "Apakah kamu baik-baik saja, saudaraku?" tanya Yi Feng. Melihat pria itu terengah-engah dan berlumuran darah, Yi Feng segera menyadari bahwa pertanyaannya tidak pantas. Maka dia mengubah perkataannya, "Kamu kelihatan kurang sehat, maukah kamu datang beristirahat di tempatku selama beberapa hari?" Lelaki itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara serak dan lemah, "Terima kasih telah menyelamatkanku, tapi aku khawatir aku tidak akan mampu membalas kebaikanmu." "Tidak perlu membayar. Menolong mereka yang membutuhkan adalah prinsip hidupku," kata Yi Feng sopan. Sembari bicara, dia memiringkan telinganya, berharap mendengar suara sistem muncul, sesuatu seperti, 500 poin keberuntungan diberikan karena membantu orang lain. Setelah beberapa saat, tidak ada apa-apa. Pria itu menatap burung nasar di kejauhan, mata mereka penuh dengan niat membunuh. "Saya berterima kasih atas keinginan Anda untuk membantu saya, tetapi Anda harus segera pergi," katanya. "Anda melihat burung nasar itu? Mereka menunggu saya mati. Jika kau mencoba membawaku bersamamu, kau akan kelelahan. Begitu kau lelah, burung nasar itu akan menyerbu kita berdua dan melahap kita," pria itu menjelaskan. "Cepatlah pergi. Apa yang akan terjadi padamu jika aku pergi?" Yi Feng tidak mengesampingkan kemungkinan untuk pergi. Lagi pula, dia sudah menunggu cukup lama dan tidak mendengar suara sistem yang memberikan poin keberuntungan di kepalanya. Ini membuatnya menyadari bahwa tindakan kebaikan seperti ini tidak dapat menghasilkan poin keberuntungan. "Jika seseorang pergi, dia akan selamat," kata lelaki itu, tatapannya putus asa dan sedih. "Jika mereka memakanku dan memuaskan rasa lapar mereka, kamu tidak akan berada dalam bahaya." Pria itu mendesak sambil menatap Yi Feng, "Silakan, pergi sekarang." "Cara bicaramu," gumam Yi Feng sambil mengenakan kembali pakaiannya. "Meskipun itu tidak membuatku tergerak, kenyataan bahwa kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu menunjukkan kau adalah seseorang yang membalas kebaikan dengan kebajikan." Sambil berbicara, dia membantu pria itu berdiri. "Aku akan membawamu bersamaku." Seekor ular hitam bermata merah dengan lidah yang menjulur semakin dekat. Ia bergerak di bawah pasir, membuatnya sulit dideteksi. "Jangan khawatir, aku akan membunuh burung nasar ini satu persatu jika mereka datang," kata Yi Feng sambil menopang pria itu, bersiap untuk pergi. "Lupakan burung nasar ini, bahkan jika sekawanan serigala datang, aku bisa menjagamu tetap aman." Pria itu tiba-tiba mendorong Yi Feng. Dia menatap bulu serigala di tubuh Yi Feng, matanya terbelalak kaget. "Apakah itu kulit serigala?" serunya tak percaya, lalu menatap Yi Feng dengan serius. "Apakah kamu membunuhnya?" "Siapa lagi?" Yi Feng menjawab dengan tenang.
Ia menepuk-nepuk bulu serigala di tubuhnya. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi aku punya setumpuk bulu ini di rumah. Bulu-bulu ini terlalu berasap bahkan untuk dijadikan kayu bakar. Pria itu tahu betul apa maksud serigala bayangan di pulau ini. Untuk dapat memburu pemimpin kawanan, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual. Untuk menggunakan kekuatan spiritual di pulau bayangan gelap dan tetap tidak terluka. Dia belum pernah mendengar sosok yang begitu kuat di alam abadi. Nama saya Feng Jiang. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Tanya pria itu dengan hormat, berusaha berdiri tegak meskipun tenaganya tidak cukup kuat. Namaku Yi Feng, jawab Yi Feng sambil mengembalikan busurnya. Yi Feng, Feng Jiang bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya, dan dia menatap Yi Feng dengan mata terbelalak. Yi Feng, apakah kamu Ten? Yi, baru-baru ini di alam abadi, sebuah kekuatan baru telah muncul. Kemanapun kekuatan ini pergi, bahkan makhluk abadi yang paling kuat pun tunduk. Kekuatan ini menyapu berbagai wilayah alam abadi seperti badai, dan semua makhluk abadi di daerah itu telah mendengar nama mereka. Akan tetapi mereka hanyalah murid Tuan Yi, guru dari Sekte Langit dan Bumi di benua Sungai Abadi. Mengenai siapakah Tuan Yi, nama belakangnya adalah Yi, dan nama pemberiannya hanyalah Feng. Setelah keterkejutan di mata Feng Jiang, muncullah kegembiraan karena menemukan kesempatan yang luar biasa. Dia sejenak melupakan luka-lukanya, dipenuhi dengan kegembiraan. Oh, apakah kamu dari kampung halamanku? Kamu kenal aku? Yi Feng juga terkejut dan senang. Dia tahu betapa langkanya bertemu seseorang di tempat terkutuk ini. Bertemu dengan seseorang dari kampung halamannya bahkan lebih tidak mungkin. Tentu saja, seru Feng Jiang dengan gembira. Siapa yang tidak tahu nama besar Tuan Yi? Penguasa Sekte Langit dan Bumi di benua Sungai Abadi. Benar-benar rekan senegara, wajah Yi Feng pun berseri-seri karena kegembiraan. Jadi, kamu benar-benar dari benua Sungai Abadi. Dari mana kamu mendengar tentangku? Yi Feng bertanya dengan bangga. Saudara Feng, apakah kamu mungkin dari kota Pingjiang? Perlu dicatat bahwa sejak menjadi kaisar bela diri, dia telah terbang di atas kota Pingjiang setiap hari. Mengingat betapa pria ini tampaknya mengaguminya, dia pasti dari kota Pingjiang. Sepertinya kau tidak tahu tentang. Sebelum Feng Jiang sempat mengucapkan kata, murid, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan menarik napas tajam. Lalu dia jatuh tertelungkup. Yi Feng tertegun. Dia bergegas memeriksanya, ketika tiba-tiba sebuah bayangan melesat keluar dari bawah tubuh Feng Jiang seperti anak panah, langsung menuju ke arahnya. Yi Feng bereaksi cepat, meraih bayangan itu dan membuangnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah ular yang dikenalnya. Ah, itu ular berbisa gurun bermutasi yang diusirnya tadi. Dalam sepersekian detik itu, dia melompat dan menginjaknya, lalu melompat dan menginjak lagi dan lagi. Meskipun tingkat kultivasinya mungkin kurang, dalam hal seni bela diri, ia telah tersertifikasi secara sistem dan setara dengan para dewa. Yi Feng menggertakkan giginya, terus melakukannya sampai yang tersisa hanyalah kekacauan berdarah di bawah kakinya. Baru kemudian dia berhenti, terengah-engah. Sayang sekali, dia menatap mayat Feng Jiang yang tergeletak di tanah. Aku baru saja bertemu dengan seorang saudara, tidak hanya dari kampung halamanku di kota Pingjiang, tetapi juga terkesan dengan kemampuanku. Dan dalam sekejap mata, dia telah pergi. Sayang sekali. Yi Feng menghela napas panjang, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Bab 572. Yi Feng membaringkan mayat pria itu. Melihat pakaiannya yang dirobek-robek oleh burung nasar. Dia berpikir sejenak, lalu menanggalkan pakaian pria itu dan menutupinya dengan kulit serigala miliknya. Saat dia bersiap pergi, Yi Feng tiba-tiba menyadari ada buku tersembunyi di balik pakaiannya. Penasaran, dia melangkah maju dan mengambil buku itu. Tubuh Iblis Surgawi. Wah, nama itu kedengarannya sangat mengesankan. Mungkinkah ini kesempatan yang ditakdirkan baginya? Yi Feng membuka buku itu, dan kata-kata yang dilihatnya mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Celestial Demon Body, praktikkan teknik ini untuk menahan cedera dan menangkal sihir. Pada puncaknya, seseorang mencapai tubuh Vajra. Tahan terhadap cedera dan tolak sihir. Mata Yi Feng berbinar. Apakah ini berarti jika dia berlatih teknik ini, dia tidak perlu takut dengan serangan siapapun? Itu fantastis.
Jika benda teleportasi 1000 poin takdir itu tidak menipunya, dia bisa saja pergi berkeliaran dan membuat masalah. Saat bosan, dia bisa pergi mencari makna hidup. Dia dapat berkeliaran dengan bebas tanpa takut dipukuli sampai mati. Jika bahaya nyata muncul, dia selalu bisa kembali ke pulau bayangan gelap. Semakin Yi Feng memikirkannya, semakin menarik hal itu tampak. Kalau begitu, pulau bayangan gelap ini, bahkan bisa menjadi rumah masa pensiunnya. Yi Feng berdiri dan hati-hati mengamati sekelilingnya. Di kejauhan, hamparan pasir liar menyapu, dan semakin jauh, tornado besar berputar-putar di bawah awan gelap dan tebal, anginnya menusuk bagaikan pisau. Betapa indahnya lingkungan ini. Senyum mengembang di wajah Yi Feng. Tidak ada sinar matahari berarti tidak ada rasa takut terbakar matahari, dan tidak ada hujan berarti tidak ada rasa takut basah kuyup. Tidak perlu berjuang untuk ketenaran dan kekayaan, tidak perlu bersaing atau berjuang dengan orang lain. Dan karena hampir tidak ada orang di sekitar, tinggal sendiri tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, bahkan jika ada orang di pulau ini, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan magis mereka. Dengan keterampilan bela dirinya yang menyaingi para dewa, bahkan makhluk yang paling perkasa pun harus menyapanya dengan hormat. Semakin Yi Feng memandang, semakin ia menyukai tempat ini. Ini adalah taman peristirahatan yang sempurna yang selalu diimpikannya. Yi Feng membaringkan mayat itu dan pergi dengan buku petunjuk teknik yang telah ditemukannya. Yi Feng melakukan perjalanan panjang mengelilingi pulau bayangan gelap, mencoba menemukan apapun yang dapat memberinya poin takdir. Setelah seharian penuh, dia tidak mendapat hasil apapun. Melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, ia pun pulang. Begitu dia memasuki rumah, dia membuka buku panduan dan mulai berlatih. Mengatakan dia sedang berlatih akan menjadi pernyataan yang berlebihan, itu lebih seperti sekadar membaca. Yi Feng tidak tahu bagaimana cara berkultivasi. Lagi pula, dia belum pernah berlatih kultivasi sebelumnya. Semua kemampuannya saat ini telah diberikan kepadanya oleh sistem. Namun, ia tidak membiarkan hal itu menghalanginya. Setelah membaca buku panduan dengan saksama, ia bersiap untuk mengikuti metode kultivasi yang dijelaskan dalam buku tersebut. Dia duduk bersila dengan ekspresi serius dan memejamkan mata. Namun, begitu dia menutup matanya, dia menguap tanpa sengaja. Sebelum dia sempat memutuskan harus mulai dari mana, dia tertidur lelap. Keesokan paginya, saat Yi Feng bangun, ia teringat tugas penting yang ada di hadapannya, berkultivasi. Benar, dia harus terus berlatih. Yi Feng duduk tegak, siap melanjutkan kultivasinya, ketika dia tiba-tiba memperhatikan kulitnya. Kulitnya yang awalnya cerah berubah menjadi warna perunggu. Setelah hanya satu malam, Yi Feng tiba-tiba duduk, rasa lesu akibat kekesalannya di pagi hari lenyap begitu saja. Dia mengangkat kedua tangannya, menatap mereka dengan mata terbelalak, warna kulitnya telah berubah total. Bagaimana dia bisa mendapatkan kulit sekecoklatan itu di pulau tanpa sinar matahari? Mungkinkah dia secara tidak sengaja memakan sesuatu yang beracun? Namun dia jelas tidak makan sesuatu yang aneh. Hal-hal menakutkan selalu terungkap secara perlahan. Tiba-tiba teringat sesuatu, Yi Feng mengambil manual dari samping tempat tidurnya dan membukanya. Benar saja, dia telah berlatih teknik ini sepanjang malam, rajin berkultivasi hingga dia tertidur. Selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Membalik ke akhir, dia memang menemukan jawabannya di halaman terakhir. Ketika teknik tubuh iblis surgawi mencapai kesempurnaan, seluruh kulit tubuh berubah warna menjadi perunggu. Kesempurnaan. Yi Feng sangat terkejut saat melihat ini. Ya dewa, aku mencapai kesempurnaan hanya dalam satu malam. Kerja keras membuahkan hasil. Yi Feng tertawa terbahak-bahak sambil memeluk buku. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Aku benar-benar mencapai kesempurnaan dalam semalam. Setelah kegembiraannya mereda, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bakatnya yang luar biasa. Hanya dalam satu malam, dia berhasil menguasai teknik tubuh iblis surgawi ini. Tampaknya dia bukan lagi orang yang tidak berbakat dan sia-sia seperti dulu. Kalau dipikir-pikir, dengan bakatnya yang luar biasa, menguasai teknik lain di alam abadi pasti akan sangat mudah. Jika memang begitu, selama dia menabung cukup poin nasib, dia akan punya banyak hal seru untuk dilakukan. Misalnya, ia dapat bergabung dengan sekte besar terlebih dahulu. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia dapat memilih sekte manapun yang bagus.
Menjadi murid terbaik akan mudah, dan kemudian dia bisa menemukan teknik yang lebih hebat lagi di dalam sekte. Dia bisa mempraktikkan ratusan teknik. Lebih baik lagi jika sekte tersebut memiliki banyak wanita cantik, sehingga sambil berlatih teknik, dia juga bisa menggunakan pesona pribadinya untuk membuat para saudari junior yang cantik mengembangkan perasaan yang tidak pantas terhadapnya. Pada saat yang sama, pulau bayangan gelap ini, yang ditakuti di seluruh alam abadi, dapat menjadi tempat peristirahatan pribadinya. Ketika menghadapi bahaya, ia dapat kembali bersembunyi dan berlibur. Masa depan memang tampak cerah. Bab 573. Tentu saja, semua fantasi ini dibangun di atas sistem yang dapat diandalkan. Asalkan sistem tidak mengkhianatinya. Tidak, selama hal itu tidak terlalu mengkhianatinya, semuanya dapat berjalan sesuai rencana. Yi Feng memikirkan hal ini, memikirkannya dengan cermat. Pada akhirnya, ia memutuskan tidak bisa menaruh semua harapannya pada sistem. Sekali digigit, dua kali malu. Dia telah digigit berkali-kali, dia tidak mampu untuk tidak belajar dari kejadian itu. Jadi pada hari-hari berikutnya, sambil menunggu untuk mengumpulkan poin keberuntungan yang cukup, Yi Feng memulai kehidupan bertani, menyimpan biji-bijian, berburu serigala, dan mengawetkan daging. Dia bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, setiap hari dimulai dan diakhiri dengan berburu santai. Jiang Zi tidak dapat menemukan kedamaian untuk beberapa waktu. Dia tidak dapat mengerti bagaimana seekor ikan yang bahkan dapat dengan mudah ditangani oleh manusia abadi, berhasil membunuh ikan lain. Diganggu oleh keraguan ini, Jiang Zi menghabiskan banyak hari di Pulau Bayangan Gelap. Awalnya dia berpikir dia bisa memanfaatkan makhluk laut untuk bertahan hidup dengan cara manusia biasa, tetapi sejak hari itu, dia tidak berani mendekati pantai. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain menggunakan energi abadinya untuk menopang hidupnya. Akan tetapi, hal ini tidak hanya menyebabkannya perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan ganas Pulau Bayangan Gelap, tetapi juga membuatnya semakin lemah karena berpuasa. Setelah sekian lama, dia berjalan dengan gemetar melintasi Pulau Bayangan Gelap, wajahnya pucat karena lapar, bibirnya pecah-pecah dan kering. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, kalau ia berjalan di tanah datar berpasir, ia pasti akan dimakan burung nasar ganas di pulau itu. Jadi dia hanya bisa melewati semak-semak gurun dan memasuki hutan. Begitu memasuki hutan, Jiang Zi tertegun. Dia menatap tak percaya pada bangkai serigala bayangan yang berserakan di seluruh hutan. Yang paling mengejutkannya adalah, dilihat dari luka-luka yang ditinggalkan pada serigala-serigala itu, mereka mati bukan karena berkelahi satu sama lain, melainkan dibunuh oleh tangan manusia. Seberapa hebatkah orang ini untuk mencapai hal ini? Mungkinkah makhluk yang sangat kuat telah muncul di pulau itu? Di tengah ketidakpastiannya, Jiang Zi dengan hati-hati mendekati bangkai serigala. Dia menelan ludah, mengambil organ dalam yang dibuang, meniupnya, dan menyalakan api di hutan. Setelah makan sampai kenyang, Jiang Zi duduk sendirian di hutan sambil merenung. Orang macam apa yang memiliki kekuatan untuk membunuh begitu banyak serigala bayangan? Lebih-lebih lagi, dia juga berencana untuk menemukan manusia abadi sejak hari itu. Ia bermaksud untuk bertanya kepadanya secara langsung bagaimana dia bisa digigit ikan-ikan itu dan keluar tanpa cedera. Setelah membuat keputusan, Jiang Zi berangkat tanpa ragu-ragu. Tidak lama setelah meninggalkan hutan, Jiang Zi berhenti di depan sebuah mayat. Dia menatap dingin ke arah tubuh di hadapannya. Bagian atas mayat ditutupi kulit serigala. Mayatnya dimakan burung nasar hingga hanya tersisa tulang belulang. Di samping tulangnya yang putih bersih, kulit serigala yang mengilap tampak sangat menarik perhatian. Jiang Zi berjongkok dan mengambil kulit serigala, memeriksanya dengan cermat. Kulit serigala ini, gumamnya dalam hati. Setelah keterkejutan awalnya, tatapannya perlahan menjadi tenang, itu memang kulit serigala alfa miliknya. Jiang Zi mendesah tak berdaya, seperti yang diduga, dia tetap mati. Dia tertawa getir, tadinya aku berharap dia aman dan sehat, tetapi ternyata aku terlalu melebih-lebihkannya. Memang, bagi seorang manusia abadi yang mampu bertahan hidup begitu lama di Pulau Bayangan Gelap sudah cukup luar biasa. Agak kecewa, Jiang Zi membentangkan kulit serigala, mengambil tulang-tulang putih satu persatu, membungkusnya dengan kulit, dan kemudian menemukan batu besar di tempat terlindung untuk menguburnya.
Pulau bayangan gelap ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu, katanya lembut ke tempat pemakaman. Diteleportasi ke sini secara acak adalah takdirmu. Beristirahatlah dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, mengejutkan Jiang Zi. Dia bergegas keluar dan melihat ke arah datangnya suara gemuruh itu. Dalam sekejap, dia tersentak bangun. Suara itu datang dari arah Laut Hitam. Itu bukan sekedar raungan, tetapi lolongan yang membangunkan. Jiang Zi teringat catatan yang pernah dibacanya di buku-buku kuno sebelum datang ke Pulau Bayangan Gelap. Di dasar Laut Hitam di Pulau Bayangan Gelap hiduplah monster raksasa bernama Moba, berbentuk seperti ular piton besar dengan 4 sayap dan 6 kaki, tertidur di bawah laut. Ketika terbangun, ia dapat menelan langit dan menutupi matahari. Monster ini akan bangkit setiap 1000 tahun sekali. Setelah bangkit, ia akan melahap seluruh makhluk hidup di pulau itu. Raungan dahsyat mengguncang langit, disertai suara ombak seperti tsunami. Jiang Zi mundur berulang kali, wajahnya yang ketakutan berubah pucat. Sudah berakhir. Itu Moba. Bicara tentang kemalangan yang tidak pernah datang sendiri. Bagaimana dia bisa menemui kebangkitan Moba di saat seperti ini? Ketika Moba terbangun, sebagai makhluk hidup di pulau itu, dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Dia akan langsung terhisap kering, berubah menjadi tulang belulang. Sungguh ironis bahwa dia baru saja meratapi nasib orang lain yang menjadi tengkorak. Bab 574. Di atas Laut Hitam, air gelap yang kental melonjak, menyerupai racun pekat yang menanamkan rasa takut yang mendasar. Ombak hitam membubung, menjulang setinggi 1000 kaki. Saat ombak naik dan turun, bayangan hitam biru besar berkelap-kelip di permukaan laut. Sisik yang memancarkan aura jahat memancarkan cahaya biru di bawah ombak. Dalam sekejap, tubuh iblis itu meledak dari laut, melompat keluar di sepanjang gelombang raksasa setinggi 10.000 kaki. Ia membubung ke langit, matanya yang berwarna merah darah mengeluarkan cairan korosif yang menggerogoti semua yang ada di jalurnya. Untuk sesaat, ia menutupi matahari dan langit. Pada saat yang sama, seekor katak yang sedang tidur di laut terbalik oleh gelombang raksasa. Perutnya yang putih pucat terlihat. Iga, katak itu berguling, sangat kesal karena mimpi indahnya terganggu. Ia melihat sekeliling. Pandangannya tertuju pada bayangan gelap raksasa yang menjulang ke angkasa. Ikan. Ia menendangkan kakinya dan mendayung mendekat. Setan yang berputar-putar di udara menimbulkan angin dan ombak. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Seluruh permukaan Laut Hitam mulai bergetar. Ikan. Katak itu mengapung di permukaan laut sambil menjulurkan lehernya untuk memanggil setan. Tampaknya tidak puas karena diabaikan. Tak usah pedulikan suara kodok yang berkokok, bahkan lolongan serigala bayangan pun akan tenggelam oleh auman iblis saat ini. Benar-benar tidak terdengar. Tetapi anehnya, suara kodok kecil yang tak berarti ini entah bagaimana dapat menembus auman setan itu, dan mencapai telinganya dengan sangat jelas. Setan di udara itu menundukkan kepalanya, matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah katak itu. Suatu entitas besar yang tergantung dan suatu makhluk kecil yang nyaris tak terlihat, mengambang di Laut Hitam. Ribit. Katak itu menjulurkan lehernya dan memanggil iblis itu lagi, dengan jelas mengungkapkan ketidaksenangannya. Bentuk iblis itu berubah, muncul tepat di atas katak. Katak kecil, beraninya kau berteriak padaku. Suara yang dalam dan menindas keluar dari si iblis, penuh dengan rasa jijik dan geli. Namun, kamu belum bermutasi di pulau bayangan gelap ini. Menarik. Selagi ia berbicara, cairan kental berbau busuk menetes dari matanya dan mengenai tepat tubuh katak itu. Katak itu terkejut, lalu segera menyelam ke dalam air dan menggosok punggungnya kuat-kuat. Aduh, kau bahkan tidak terkikis oleh air liurku. Kau mungkin bisa menjadi mainan yang menyenangkan, lanjut iblis itu. Lagi pula, kau tampaknya tidak memiliki banyak esensi. Cairan kental itu terus menetes dari matanya, jatuh ke punggung katak yang baru saja digosok. Begitu aku melahap esensi pulau bayangan gelap ini. Namun sebelum katak itu selesai berbicara, lidah setipis benang keluar dari mulut katak itu dengan kecepatan kilat, melilit iblis itu. Pada saat berikutnya, sebuah mulut besar yang tiba-tiba muncul menelannya bulat-bulat. Kejadiannya dalam kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, berlangsung dalam sekejap. Setan di langit itu mati dengan mata terbelalak karena tak percaya.
Namun dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Ombak laut hitam yang bergelora mulai tenang. Yang tersisa hanyalah katak itu, yang mengambang di permukaan, muntah-muntah tiada henti. Ia tampak sangat jijik, seolah-olah ingin memuntahkan seluruh tenggorokannya. Tidak, ia perlu makan sesuatu yang lain untuk menghilangkan rasa mual ini. Ia mendayung dengan kaki-kakinya yang pendek, berenang menuju kedalaman laut hitam. Di kejauhan, Jiang Zi yang ketakutan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Raungan itu telah berhenti, dan dengan itu, kekuatan yang menindas telah menghilang. Dia tercengang, tatapannya tidak yakin. Akan tetapi, dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, di sebuah lembah di tepi laut hitam, terhalang oleh penghalang, seorang pria duduk bersila. Dia benar-benar botak, tetapi ada tanda hitam di kepalanya. Itu memberinya penampilan yang misterius dan seperti dunia lain. Terlebih lagi, wajahnya yang aneh, kepalanya yang halus, dan lengannya yang terbuka dipenuhi dengan segala macam tato aneh. Ada pola-pola aneh dan binatang-binatang yang jelek dan aneh. Pada saat ini, tato yang menakutkan di lengannya berangsur-angsur memudar. Matanya tiba-tiba terbuka, tidak ada pupil, hanya putih, menakutkan dan mengerikan. Mengapa aura iblis itu menghilang? Dia bicara sambil menatap lengannya. Tato setan yang tadinya ada di sana kini telah hilang. Si botak terkejut. Iblis itu sudah mati. Serunya. Apa yang terjadi? Dia menutup matanya, mencoba mengingat aura iblis itu, tetapi menemukan bahwa bukan saja iblis itu telah mati, dia bahkan tidak dapat menemukan mayatnya, tidak ada sedikit pun jejak auranya yang tersisa. Bab 575. Pria itu membuka matanya, wajahnya tegas dan menakutkan. Pada saat berikutnya, sebuah simbol perlahan-lahan muncul di kepalanya. Simbol itu perlahan membesar hingga berubah menjadi iblis kekacauan, tubuhnya berupa kabut yang berputar-putar membawa aroma segar lembah pegunungan yang sudah lama dihuni. Iblis kekacauan bersujud di hadapan si pria botak. Apa perintahmu, Tuan? Tanyanya. Pergilah ke pulau itu dan lihat apa yang terjadi dengan Moba, perintah pria itu. Baik, Tuan, jawab Chaos Demon, wujudnya pun lenyap begitu saja. Dalam sekejap, ia telah meninggalkan lembah pegunungan dan tiba di atas laut hitam. Iblis kekacauan mencari aura Moba di tepi laut hitam. Tetapi tidak ada jejak sedikit pun. Iblis kekacauan bersiap untuk langsung menuju ke tempat tinggal Moba. Tepat saat ia mulai bergerak, ada sesuatu yang menjeratnya. Iblis kekacauan mencoba bergerak namun mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Ia menunduk, mencari-cari, dan tatapannya tertuju pada seekor katak. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa katak kecil itu telah menjulurkan lidah panjang dan tipis yang mengikatnya. Iblis kekacauan sangat marah. Beraninya seekor kodok melawanku. Pada saat berikutnya, katak itu menarik lidahnya. Jadi kau tahu apa itu rasa takut? Kata Chaos Demon dengan nada tidak senang. Sudah terlambat, kurasa. Sambil berkata demikian, iblis kekacauan mengangkat tangannya, siap menyerang katak itu. Katak kutil itu tidak bereaksi, hanya mendecakkan bibirnya beberapa kali sementara matanya berbinar, menatap ke arah iblis kekacauan. Detik berikutnya, Chaos Demon lenyap begitu saja. Katak kutil kecil di bawah mengeluarkan sendawa puas. Pada saat yang sama, di lembah pegunungan, si botak yang baru saja memejamkan matanya tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia berdiri dengan kaget, sambil menyentuh kepalanya yang halus. Kok Chaos Demon bisa tiba-tiba menghilang juga? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Si botak duduk bersila, memejamkan mata, membentuk segel tangan, dan mulai menggumamkan mantra. Ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi. Pandangan retrospektif, aktifkan. Runenya diaktifkan. Ruang melengkung. Seni memutar kembali waktu. Seperti namanya, itu adalah teknik untuk membalikkan aliran waktu. Hal ini memungkinkannya untuk melakukan perjalanan kembali melintasi waktu dan ruang untuk menyaksikan peristiwa dari periode tertentu. Bagaimanapun, hilangnya Moba dan Chaos Demon secara tiba-tiba membuatnya merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Ini adalah binatang purba yang diperolehnya dengan susah payah, dan sekarang mereka telah menghilang tanpa jejak. Sebagai tuan mereka, dia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Jadi dia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Saat dia melantunkan mantra, segel tangannya menjadi semakin rumit dan cepat, waktu berputar di sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia kembali melintasi ruang dan waktu, ke saat aura Moba dan Chaos Demon menghilang. Permukaan laut beriak lembut. Sesekali ombak bergulung-gulung. Tetapi yang menurut si botak luar biasa adalah bahwa lapisan kekuatan kabut yang kacau terus-menerus mengaburkan pandangannya ke permukaan laut. Itu menghalangi indranya, mencegahnya melihat dengan jelas. Dia juga tidak bisa menangkap apa yang terjadi pada saat itu. Baiklah, baiklah. Saya ingin melihat dengan jelas kekuatan apa yang sedang bekerja di sini, yang berani menentang saya. Suara serak terdengar dari mulut lelaki itu. Tangannya sekali lagi membentuk segel, bergerak makin cepat. Waktu. Sekali lagi, dia menatap balik. Kembali ke saat Moba menghilang. Saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada teknik itu, kabut kacau yang menghalanginya akhirnya sedikit menghilang. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Moba telah langsung dilahap oleh kekuatan yang sangat misterius. Hal yang sama terjadi pada Chaos Demon. Tapi pelakunya, karena kabut yang masih menyelimuti, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas. Cukup terampil, bersembunyi begitu dalam. Tetapi aku akan melihat seberapa dalam kau bisa bersembunyi. Si botak mendengus dingin, segel tangannya bergerak cepat sekali lagi, mencapai batasnya. Mereka bergerak begitu cepat hingga nyaris tak terlihat. Akhirnya kabut yang kacau itu pecah lapis demi lapis dengan susah payah. Tetapi ketika ia pikir ia akhirnya bisa melihat apa yang telah terjadi, ada yang salah dengan pandangan retrospektifnya. Tidak ada Moba di permukaan laut. Tidak ada Chaos Demon juga. Dia bahkan tidak bisa melihat makhluk lainnya. Satu-satunya yang ada di permukaan laut hanyalah seekor katak kutil yang mengapung di punggungnya, hanyut bersama ombak. Mata pria itu melebar. Hanya seekor kodok kutil. Apa yang sedang terjadi? Dia memfokuskan pandangannya pada katak itu. Tiba-tiba, katak itu terbalik, kakinya menendang-nendang di dalam air sambil berdiri dengan cara yang sangat mirip manusia. Kaki depannya tergenggam di belakang punggungnya, dan mata kodok yang bulat dan menonjol itu menatap langsung ke arahnya. Tatapan ini, itu membuat rambut si botak berdiri tegak, meskipun jarak di antara mereka sangat jauh. Dia hampir kehilangan jiwanya karena ketakutan hanya dengan pandangan itu. Pada saat itu, katak itu mengangkat kaki depannya dan menunjuk ke arahnya. Kau membuatku jijik, jadi aku tidak mau repot-repot memakanmu, tetapi makhluk yang kau parasitkan itu adalah makanan yang baik. Jadi mulai sekarang, kau akan datang sebulan sekali, yang akan cukup untukku makan selama setahun. Jika kau patuh, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, bahkan jika itu membuatku muntah, aku, katak Benwei, akan menelanmu utuh. Mulut katak itu terbuka sedikit. Sebuah suara tiba-tiba memasuki pikiran si botak. Kemudian, teknik pembalikan waktu dihentikan secara paksa. Permukaan laut tetap tenang seperti biasanya. Hanya seekor katak yang mengapung di permukaan, berbaring telentang dengan kaki depannya di belakang kepala dan kaki belakangnya disilangkan. Jauh di sana, si botak terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah dan matanya terbelalak ketakutan. Dalam pikirannya, beberapa kalimat itu masih terngiang. Itu berarti, katak misterius itu tidak hanya mengetahui usahanya untuk memata-matai menggunakan teknik tatapan retrospektif dengan satu tatapan saja. Ia juga menggunakan tekniknya sendiri untuk melihat kembali ke masa lalu dan melihat wujud aslinya. Memang, wujud aslinya sebenarnya adalah cacing parasit yang dibudidayakan untuk memperoleh kesadaran. Melalui kemampuan parasitnya, ia telah menginfeksi dan mengendalikan jiwa binatang buas yang kuat, menyatukan tubuh mereka untuk digunakannya. Selain Moba dan Chaos Demon yang kini telah mati, ia telah menjadi parasit pada 12 monster besar lainnya. Yang kebetulan, tepat 1 tahun.